Bapak Ketua Pak Ik, kami persilakan untuk mendampingi beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini kegiatan diskusi kita pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita siang. Lembaga transformasi bagi saya ini adalah sebuah lembaga yang mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan bagi Papua, dan saya pikir ini mitra yang strategis bagi pemerintah. Sehingga ke depan saya harap segenap jajaran pengurus dari lembaga transformasi ini terus kita mencari, mengangkat isu-isu yang baik bagi kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, saya mau izin ini saya dikasih waktu berapa menit untuk menyampaikan diskusinya nih. Mungkin 15 menit, 20 menit ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Mohon izin Pak Moderator ya. Betul. Oke. 15 menit sebenarnya, tapi bisa sampai 20 menit. Oh iya. Biasanya kalau orang Papua sudah bicara, duduk di para-para itu bicaranya sampai pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tema diskusi kita pada siang hari ini yang saya anggap sangat menarik sekali, olahraga dan budaya. Saya kebetulan baru menyelami masalah olahraga ini kurang lebih 1 tahun, dan saya bersyukur sekali sama Tuhan karena ketika Tuhan mengizinkan saya ada di Dinas Olahraga dan Pemuda ini, saya banyak belajar sekali. Dan sebenarnya inilah yang dikatakan deposit ataupun kekayaan orang asli Papua sebenarnya itu ada di olahraga dan budaya. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama kita harus bersyukur bahwa kita terlahir dari rahim ibu orang asli Papua atau bapak orang asli Papua. Itu kita punya talenta yang Tuhan kasih ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini saya belum masuk ke kita punya materi ya, tetapi saya mau bicara filosofi sedikit dulu. Kita di tanah Papua ya, itu ada 7 wilayah adat. Di Papua sendiri ada 5 wilayah adat. Bapak Ibu bisa bayangkan, masing-masing wilayah adat ini punya karakteristik sendiri, ya, yang tidak bisa dimiliki oleh, mohon maaf, mungkin saudara-saudara kita yang lain di Nusantara yang lain, ya. Karena contoh kita di wilayah Saireri, Bapak Ibu bisa melihat saja dari track recordnya, wilayah Saireri ini dulu melahirkan, mohon maaf kalau dari tempat saudara saya Pak Nobo ini, kalau kita bicara atletik ya, atlet-atlet yang sprint jarak pendek itu semuanya pasti dari Yapen. Sadar tidak sadar itu karakter, talenta yang Tuhan sudah kasih. Kita bicara sepak bola, pasti anak-anak dari wilayah, mohon maaf, dari Biak, Saireri, ini banyak. Karena itu sudah talenta yang Tuhan kasih. Sekarang ini kita bicara dalam Mepago, Lapago, luar biasa lagi talenta yang Tuhan kasih. Dan inilah yang namanya kebangkitan yang sebenarnya. Karena kalau kita mau bicara yang barang lain, tidak usah jauh-jauh. Kita bicara ekonomi, kita bicara politik apalagi. Orang Papua susah ada di situ. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kita mau paksa orang Papua untuk berwira swasta, kompetitornya tuh banyak, iya kan? Tapi kalau hari ini kita bicara olahraga, orang Papua pasti nomor 1. Karena itu sudah ada dari dulu. Kita ingat saja toh, dulu mungkin saudara-saudara kita mengenal Papua ini hanya dengan Persipura saja, iya kan? Itu yang dong bilang Persipura itu dia bisa mengangkat harkat, iya, Mutiara Hitam mengangkat harkat dan martabat kita orang Papua. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, hari ini yang Tuhan limpahkan berkat buat kita orang Papua dengan memberikan talenta yang luar biasa, itu adalah karakteristik fisik yang berbeda. Iya toh? Banyak atlet-atlet yang ada. Kendalanya dulu apa? Kita kenapa tidak bisa berkembang? 1, kita tidak punya manajemen yang baik. Yang kedua, kita tidak punya fasilitas. Tapi hari ini saya mau kasih tahu,
Fasilitas terbaik di dunia ada di Papua. Mungkin saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya seperti tadi disebutkan Roy Wahyoi. Jabatan saya saat ini kalau di pemerintahan itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Kebetulan perjalanan dinas ke sini saya langsung ikuti acara yang hari ini. Jadi saya berbicara khusus saja seputar peran Lembaga Transformasi Papua untuk pengembangan olahraga dan seni budaya dalam rangka kemajuan generasi muda Papua ke depan. Itu yang kita bicara. Latar belakang saya karena di bidang pertanahan, jadi tadi waktu diberitahu, bukan tadi kemarin diberitahu, saya kaget ini bicara apa nih? Olahraga, seni budaya dan tanah. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Lembaga Transformasi Papua mendorong, menginisiasi, mengapresiasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu yang menjadi inti sebenarnya kami mau sampaikan, bahwa olahraga seni budaya itu merupakan satu kekuatan dasar orang Papua untuk maju. Kita punya kekuatan yang selama ini kita tidak serius untuk urus, dan hari ini Pak Kepala Dinas dan pemerintah Provinsi Papua serius untuk urus. Mari kita dukung sama-sama untuk itu. Kita sibuk dengan urusan yang lain, padahal yang menjadi talenta dasar yang tadi beliau sampaikan saya catat. Talenta yang dibawa sejak lahir, yang ada di dalam hidup orang Papua dari 7 wilayah adat ini, karakteristik macam-macam. Itu kita tidak fokus untuk teliti dan kembangkan. Hari ini Pak Kepala Dinas berbicara, saya sendiri baru bisa memahami. Dan saya juga tadi tulis dulu, karena kalau cerita tanah mungkin saya bisa cerita banyak. Karena ini persoalan olahraga, saya harus mendengar dari para pakarnya dulu, baru nanti saya bisa berbicara. Jadi satu kebanggaan bagi kami bahwa harus berbicara talenta olahraga, seni budaya itu milik ciri khusus daripada orang Papua. Kita disampaikan, kita di sehari-hari ya berenang, atletik, main bola. Di daerah-daerah selatan mungkin pemain basket dan pemain voli. Saya dulu di Timika itu saya tugas sebelah kantor di sana, ada 4 tahun itu. Saya melihat postur orang-orang Timika, orang Timika asli. Itu kan mereka model itu kayak apa, pensil, kayak jarum, begitu lurus-lurus. Itu tinggi-tinggi, bahwa secara alami mereka punya postur itu memenuhi syarat untuk seorang atlet. Kita tidak lirik mengembangkan mereka. Siapa atlet dari Mimika yang hebat hari ini? Kita tidak lihat potensi itu. Nah, hari ini ada pembangunan venue di sana. Saya sangat berterima kasih dengan pemerintah karena sudah ada venue. Tinggal kita dorong. Lembaga Transformasi Papua punya tanggung jawab moral untuk memberikan informasi, komunikasi kepada seluruh generasi muda Papua. Untuk sama-sama kita dorong, kita punya talenta ini. Anak-anak muda Papua, generasi muda Papua, kita bangkitkan lewat olahraga, seni dan budaya. Nah, ini yang bisa mengangkat harkat dan martabat dari sebuah bangsa. Nah, jadi diceritakan oleh Pak Kepala Dinas itu aja. Contohnya orang Afro-Amerika yang hari ini hebat-hebat. Dulunya dari mana mereka? Kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa, mereka adalah budak yang dibawa dari Afrika, kemudian dipekerjakan di perkebunan di Semenanjung, di Karibia, di Amerika Latin, di Amerika sekarang. Status mereka adalah budak. Bagaimana kita lihat? Tapi mereka berusaha mengembangkan talenta yang mereka miliki di bidang olahraga dan di bidang seni budaya. Akhirnya hari ini kita lihat presiden dan wakil presiden itu orang Afro. Jadi mereka tidak tangisi itu keadaan yang terjadi di waktu itu, tapi berusaha membangun talenta yang mereka punya, yang Tuhan sudah kasih. Atletik itu lari 100 meter itu milik orang siapa kalau kita lihat hari ini? Ada Usain Bolt dan teman-teman dari Jamaika. Nah, tinju itu karakternya sudah orang hitam punya, tidak ada lagi yang melewati itu lari 100 meter. Dan tinju itu sudah mereka punya bagian. Jadi talentanya di situ yang Tuhan kasih. Kita kembangkan. Kita hari ini orang Papua pun sama. Talentanya main bola, talentanya atletik.
sudah kita kembangkan itu. Kita merasa akan jadi satu beban kemudian hari apabila kita dari hari ini, kita para pemimpin generasi yang hari ini hidup, tidak memberikan sesuatu untuk bekal kita punya anak cucu. Kita ribut sana sini bangun sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan dari anak-anak kita. Saya punya anak juga sudah besar, tapi karena tidak ada itu metode dan tidak ada program yang terus menerus untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk olahraga, ya sudah, anak-anak cuma main bola lari-lari sebentar sudah kasih tinggal lagi, umur lewat sudah jadi apa-apa. Padahal kalau itu dikembangkan begitu banyak potensi. Kita punya klub cuma satu, Persipura, untuk menampung seluruh talenta yang ada di beberapa kabupaten. Itu kan tidak cukup punya satu klub cuma main paling 20 orang, main di lapangan coba berapa? 11 orang. Masa semua dari setiap kabupaten kan tidak cukup juga. Talenta begitu banyak, tapi fasilitas dan program sedikit, bagaimana mau tampung semua. Nah, dengan kehadiran venue, dengan kehadiran fasilitas program yang ada hari ini, kita harus dorong. Tugas kita di situ, mendorong yang positif untuk anak-anak Papua ini bisa maju dan bisa berkompetisi di tingkat lokal, nasional, dan dunia. Baru saja satu, Boas bermain bola saja sudah luar biasa. Sekarang kita pikir, setelah Boas siapa lagi? Dan apakah cukup sampai di Persipura hari ini? Tidak ada Persipura yang besok lagi. Persipura begitu dibentuk di tahun awal 60-70-an, itu sudah luar biasa. Dia punya nama harum di Indonesia sampai ke internasional. Itu menunjukkan yang tadi Pak Pala sampaikan. Talenta sudah ada, tinggal polis sedikit langsung jadi. Terlambat, yang berikut saya tidak siapkan materi yang spesifik untuk tema atau topik pembahasan pada hari ini, yaitu budaya dan olahraga yang mengangkat jati diri orang asli Papua. Tapi saya pikir mungkin sebagai konsumsi kita secara lisan, saya akan sampaikan beberapa garis besar walaupun tidak sesuai dengan bidang tugas saya di DPR. Yang paling penting menurut saya adalah aspek regulasi dari tugas saya. Jadi tugas saya sebenarnya sehari-hari di Komisi 1 ya, yang membidangi pertahanan, kemudian Kementerian Luar Negeri menyangkut dengan diplomasi dan kerjasama luar negeri, kemudian Badan Intelijen Negara, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi kalau olahraga memang tidak terlalu banyak, tapi ya kalau hobi kita hobi sama-sama urusin olahraga begitu. Ya, jadi saya pikir kebetulan dalam konteks Papua ini saya salah satu ketua cabur juga yang khusus aktif juga ya, cabang olahraga bermotor. Ini Pak Alex banyak membantu saya juga untuk suksesi cabang olahraga bermotor di pelaksanaan PON 2020. Kalau saya lihat konteks Papua hari ini sebenarnya kita itu butuh regulasi yang memang mengikat ya, baik itu mengikat ke dalam secara kebijakan dan juga implementasi program, tapi juga mengikat keluar dari sisi mendorong dan memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat luas. Nah, kalau seandainya ada regulasi yang benar-benar bisa mengikat ke dalam, ya, pemerintah bisa mengimplementasikan program, secara otomatis akan mendorong partisipasi publik atau partisipasi masyarakat secara aktif dengan instrumen kebijakan yang didukung juga dengan alokasi anggaran dan juga alokasi program yang jelas sesuai dengan target dan capaian yang memang sudah direncanakan berdasarkan visi misi ya kepala daerah, tapi juga berdasarkan rencana pembangunan daerah yang sudah direncanakan oleh pemerintah sendiri di daerah. Nah, saya lihat ini salah satu kendala utama di Papua. Yang berikut, tantangan besar hari ini di Papua, masyarakat pencinta olahraga itu sangat tinggi di Papua. Apalagi kita bicara tadi olahraga dan seni misalnya. Nah, kalau kita bicara seni berarti di situ ada budaya. Nah, kita bicara olahraga juga di situ juga ada budaya. Karena memang budaya itu mengantarkan kita untuk bisa berorientasi pada hobi, baik itu di bidang kesenian maupun di bidang olahraga. Latar belakangnya adalah yang mendorong kita untuk bisa masuk ke situ adalah latar belakang budaya kita. Sejak kita tumbuh, lingkungan di mana kita ada, kita mulai terbentuk dari situ dengan cara pikir, cara pandang, dengan hobi kita yang memang cocok dengan respon kita secara pribadi terhadap berbagai macam aktivitas olahraga dan seni. Nah, tantangan yang paling utama hari ini adalah pemerintah sampai sekarang
belum bisa untuk menjawab tantangan itu, walaupun potensinya ya di bidang olahraga dan seni itu sangat besar. Nah, ketika tidak bisa pemerintah mengakomodir dua capaian tadi, baik itu di bidang olahraga dan seni, akhirnya masyarakat hobinya itu tidak terkonsolidasi dan tidak terpenuhi secara baik. Nah, masing-masing secara individu maupun kelompok organisasi melakukan orientasi sesuai dengan apa yang mereka rasa mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa kembangkan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kemampuan dari pribadi dia dan hobi dari dia untuk dia itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang melekat pada diri kita. Nah, saya lihat ini yang memang selama ini sangat kurang, sehingga kita butuh, selain butuh legasi, tapi juga kita juga butuh kebijakan dari pimpinan, kemudian konsistensi juga untuk bagaimana bisa membangun di daerah itu, khusus membangun masyarakat, bukan saja aspek pembangunan yang merupakan rutinitas dari pemerintah, tetapi juga harus membangun dari aspek sosial budaya yang harus kita kembangkan berdasarkan potensi-potensi yang ada. Nah, saya lihat bahwa potensi besar kesenian dan olahraga di Papua inilah sebenarnya yang bisa menjadi perekat untuk sesama anak bangsa, sesama anak Papua. Kalau ini kita tidak mampu kembangkan, ya, saya pikir ruang komunikasi juga akan terbatas, sekat akan terbatas. Sekarang kita ketemu di forum ini dalam bentuk ruang seminar seperti ini. Tapi ini sebenarnya ruang diskusi yang kalau kita bilang bahwa tersistemik begitu. Jadi segala sesuatu yang kita masuk dalam sini sudah tersistem oleh panitia, sudah diatur. Kemudian susunan acaranya pun sudah ada. Mindset cara berpikir kita pun juga masuk dalam konteks pembahasan kita. Tidak bisa lebih mencair untuk kita bisa berdiskusi. Nah, beda dengan kita bertemu misalnya di lapangan bola. Nah, kita main bola, kita menonton, kita berdiskusi bisa tentang banyak hal yang tidak kita pikirkan pun akan memunculkan inspirasi yang tentunya kita akan berdiskusi, dan itu bisa memberikan banyak motivasi yang bisa kita lakukan, dan kita berinteraksi lebih daripada mungkin taruhlah 500 orang. Kalau penontonnya 500 orang, kita interaksi lebih daripada itu. Mungkin dalam 1 jam kita di situ, kita berdiri di satu tempat ke tempat yang lain, kita berinteraksi bisa 50 sampai 100 orang kita temui. Nah, kalau kita aktif. Kalau tidak aktif, minimal 10 orang kita temui dalam 1 jam itu. Nah, ini juga berarti membangun pola interaksi, pola komunikasi kita beradaptasi dengan orang-orang yang baru yang tidak kita kenali, dan juga kita bisa semakin memperkuat hubungan komunikasi dan relasi kita. Maka itu pepatah sehari-hari orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita kenal maka kita tahu maksud dan tujuan orang. Tapi kalau kita belum kenal, dari jauh saja mungkin dia panggil saja kita buang muka begitu. Apalagi mau ketemu, pasti kita tidak mau. Nah, ini jadi sebenarnya pola interaksi kita dalam berbagai macam bidang seni dan olahraga itu bisa membangun komunikasi dan mencairkan komunikasi dan sekat-sekat komunikasi yang tidak terbuka. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan. Misalnya batasan-batasan antara, kalau kita bicara kelas menengah bawah, kelas menengah atas, begitu kemudian kelas menengah. Nah, begitu pula dengan Papua hari ini kan dominan kita bicara soal budaya, dengan kita sering menyuarakan bahwa 7 wilayah adat, 7 suku begitu, 7 suku besar. Nah, kalau dengan pola interaksi melalui olahraga dan seni, saya pikir pola itu akan mencair. Jadi antara sesama masyarakat di Papua maupun masyarakat luas itu akan lebih mudah untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang tidak terbuka. Itu. Jadi inilah sebenarnya yang harus didukung oleh pemerintah, bahwa pola komunikasi yang terbuka ini bisa menimbulkan dan melahirkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saya pikir itu salah satu tantangan buat kita ke depan, sehingga memang tidak ada cara lain lagi ya untuk kita harus membenahi dari konteks budaya dan seni ini agar bisa bertumbuh berkembang di Papua, bertumbuh berkembang juga di Indonesia dengan cara mengembangkan budaya olahraga, budaya seni. Inilah potensi besar yang bisa membuka ruang-ruang komunikasi yang baik, dan tentunya itu ruang komunikasi itu ya itu yang akan menunjukkan bahwa jati diri kita ini siapa begitu. Kita ini mau kemana, kita mau apa gitu. Kalau enggak, saya nggak tahu
Kita bicara jati diri, secara umum kita punya jati diri, tapi apa yang sebenarnya ada dalam diri kita yang kita inginkan dan kita mau itu. Mungkin dia lapar, saya tidak tahu dia lapar juga begitu. Atau mungkin dia kenyang, saya tidak akan pernah tahu juga. Itu. Kalau bertemu di tempat seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, tantangan kita secara keseluruhan di tanah air di Indonesia ini sampai Papua. Kita ini belum menjadikan olahraga ini sebagai industri. Ya, kemudian sini juga kita belum menjadikan sebagai industri. Kalau kita sudah jadikan industri secara merata, maka kita memasyarakatkan industri olahraga dan seni ini sampai ke akar rumput. Nah, dengan demikian masyarakat akan lebih konsumtif dan masyarakat akan berpartisipasi juga untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga dan seni budaya. Karena jadi mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, Papua, Papua. Oke, baik, terima kasih. Adik sebentar, adik Baik. belum sebut nama. Ya, jadi saya mau perkenalkan dulu. Terima kasih. Saya Matius Bonda, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta. Baik. Ya, jadi pertanyaan buat Bapak Dorang di depan. Jadi IMAPA di Jakarta ini baru terbentuk bulan September kemarin. 8 tahun vakum. Tidak pernah diperhatikan kehidupan mahasiswa di Jakarta berhamburan di mana-mana. Tempat tinggal pun demikian. Begitu. Asrama pun belum ada. Jadi sebagai Bapak orang di depan ini kan kantor penghubung Papua di Jakarta dan Papua. Dan Pak Ada Matuan ya, ada Wonda, Matius Wonda. Masalah tadi Papua itu memang konflik cukup besar dan spesifik, butuh penanganan khusus. Nanti kita punya Bapak Dewan masuk dan kita sampaikan supaya kalian mendengar. Butuh treatment, butuh kebijakan, butuh aturan khusus untuk penyelesaian konflik memang di Papua. Dan itu memang sedang diusahakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kami punya wakil Menteri Agraria sudah berkunjung 2 bulan lalu ke Papua untuk membicarakan tentang konsep-konsep reformasi agraria di tanah Papua. Dan itu yang sedang kami susun. Kebetulan saya juga ada di sana waktu itu masih kepala kantor kota. Jadi saya sebelumnya itu kepala kantor pertanahan kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian di Biak, di Timika, dan di Serui. Jadi pengalaman-pengalaman pertanahan di tanah Papua ini sedang kita rangkum untuk mencari satu treatment atau satu konsep kebijakan untuk menangani konflik pertanahan di Papua. Karena situasinya spesifik, butuh pembahasan, butuh masukan, butuh komunikasi dengan berbagai elemen. Dewan Adat, tentunya lembaga swadaya masyarakat, DPR, MRP, pemerintah daerah, akademisi, semua dan para aktivis memberikan masukan agar konsep reforma agraria di Papua itu bisa sesuai dengan kondisi Papua. Seperti itu. Jadi ada Wonda tadi sampaikan, izin Pak Anggota Dewan, tentang konsep penyelesaian konflik Papua. Kami harapkan itu ada regulasi juga tentang penyelesaian konflik pertanahan di Papua dengan merangkum berbagai macam masukan, mulai dari Dewan Adat Papua, Masyarakat Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, DPR, pemerintah daerah, aktivis, lembaga swadaya memberikan masukan semua agar nanti konsep reforma agraria untuk Papua itu bisa komprehensif, mencakup semua daerah, baik Papua, Papua Barat. Itu yang kami sedang usahakan. Di Kementerian Agraria sudah dibentuk satu direktorat urusan tanah wilayah. Itu satu kemajuan. Tetapi perlu memang ada masukan-masukan, perlu memang ada konsep-konsep untuk memberikan suatu dasar bagi penyelesaian konflik tanah di Papua. Itu yang kami harapkan. Nanti kami titip ke Pak Dewan juga mendorong supaya pihak DPR RI bisa memberikan aturan untuk kebijakan pertanahan di Papua. Itu juga harus dimasukkan di draft otonomi khusus ya. Kalau memang direvisi harus masukkan itu. Modelnya seperti apa?
Karena persoalan tanah di Papua itu spesifik, tidak sama di daerah lain. Kita di sana masih ada 7 dewan adat, 5 di Papua, 2 di Papua Barat. Itu pun nanti perlu penelitian lebih jauh untuk pembuktiannya, dan kita perlu pemetaan. Pemetaan itu tidak berjalan sampai hari ini. Pemetaan tanah adat di seluruh tanah Papua. Yang dibicarakan 7 dewan adat itu kan belum ada peta pastinya. Koordinatnya belum dibuat juga, batasannya sebelah mana. Itu harus perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk kita mengerjakan. Karena kita lembaga BPN, Kementerian ATR ini kan vertikal, kantor di sini. Kebijakan dibuat tentunya itu harus sinkron antara pusat dan daerah. Dan kebijakan aturan di bidang pertanahan ini kan masih menunduk ke pusat, sehingga perlu ada komunikasi antara daerah dan pusat agar persoalan konflik tanah di Papua itu bisa terselesaikan secara komprehensif. Mungkin seperti begitu. Terima kasih. Papua dan juga sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, dan juga kepada anggota DPR RI Bapak Yaman Dinas yang sudah langkah duluan, dan rekan-rekan semua yang sudah mendukung dan membantu pelaksanaan acara di hari ini. Atas nama Lembaga Transformasi Papua, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang kita bicarakan hari ini tidak sampai di sini, tapi kita akan lanjutkan untuk kemajuan tanah dan juga daerah kita di Papua. Saya rasa kehadiran dari rekan-rekan semua yang sudah hadir memberikan kontribusi masukan, baik ASN, baik adik-adik yang sedang berkuliah, dan juga aktivis atau musisi atau rekan-rekan semua yang ada di seputar Jakarta, saya sampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Kiranya kebersamaan ini tidak sampai di sini saja. Banyak masukan yang kami terima, dan kita mungkin cari lain waktu untuk kita lanjutkan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas fasilitas yang sudah disiapkan dari Bapak Kepala Badan Penghubung yang sudah memberikan waktu dan juga biaya dan tempat untuk kami melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Yang sudah berkenan hadir bagi kita dari siang sampai sore hari ini, dan juga jauh-jauh dari Tuban ya. Ini saking Tuban jadi. Ya, saya mohon izin kalau kali ini saya bicara dalam konteks saya sebagai Kepala Badan Penghubung. Saya sangat sekali lagi sangat mengapresiasi Lembaga Transformasi Papua. Ini sebuah wadah, sebuah lembaga, bagi saya ini adalah lembaga pemikir karena diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, kita tepuk tangan dulu buat Lembaga Transformasi Papua, dan lewat wadah ini mengakomodir semua stakeholders terkait yang memang fokusnya membahas isu-isu strategis bagi pembangunan Papua dan juga kesejahteraan Papua. Dan kalau kita dari sisi pemerintah, ini lembaga ini adalah sebuah lembaga yang sangat strategis bagi kami untuk bermitra, sehingga ke depan dalam konteks policy ataupun regulasi, juga pelaksanaan implementasi pembangunan bagi Papua ini memang harus bersinergis ya, dari sisi kebijakan, pembangunan dengan lembaga-lembaga seperti Lembaga Transformasi Papua ini ya. Dan keberadaannya yang di Jakarta ini tentu harus mempunyai warna tersendiri ya, warna tersendiri. Kita harus tampil lebih elegan dan juga lebih profesional dalam setiap kajian-kajian yang dilakukan bagi pembangunan dan pengembangan kesejahteraan buat masyarakat kita di Papua. Dan saya pikir ke depan kami dari Badan Penghubung sudah menemukan mitra yang strategis. Jadi diskusi kita mungkin bukan hanya hari ini saja ya Pak Ketua ya, dan juga Pak Ketua Yoi. Saya pikir Pak Dokter ini kalau sudah ada dengan pengalaman yang beliau miliki sampai bisa menjadi pejabat di Tuban ini kan sebuah prestasi. Dan kita tepuk tangan lagi sekali lagi buat Pak Yoi. Dan juga buat teman-teman semua di jajaran pengurus Lembaga Transformasi, saya menyampaikan apresiasi yang tak terhingga
ke depan nanti kita tinggal melihat lagi isu-isu apa yang sifatnya soft untuk kita diskusi ya. Jadi kalau bisa apa yang kita diskusikan, saya tadi melihat sangat produktif sekali ya. Dari awal kita diskusi ada Pak Yan, juga ada Pak Dr. Wayoy. Jadi kiranya apa yang kita butir-butir kesepakatan atau rekomendasi yang kita hasilkan pada saat diskusi ini menjadi rekomendasi bagi kami pemerintah daerah yang mungkin bisa disalurkan lewat badan penghubung. Sehingga saya pikir ini menarik sekali karena keberadaannya yang ada di Jakarta, sehingga apapun kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan pemerintah pusat, itu ke depan kita dari representatif pemerintah daerah maupun dari lembaga ini bisa turut andil dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Karena kita lihat saja beberapa policy ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pusat terutama, ini kan banyak yang bias. Sehingga dengan adanya lembaga ini, dengan adanya representatif pemerintah daerah di pusat, ini kita bisa mengawal seluruh kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kita Papua. Mungkin itu sedikit closing statement saya dalam diskusi kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya atas nama seluruh rekan-rekan dari Badan Penghubung menyampaikan terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, para mahasiswa juga yang sudah hadir. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalian luar biasa. Terus menjadi kontrol bagi kita pemerintah. Kita tidak boleh anti kritik ya. Apapun yang disampaikan oleh mahasiswa itu adalah kritik yang membangun. Sepakat ya? Hal apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu demi kesejahteraan kita orang asli Papua. Karena suara, mau dikatakan ya dalam konteks elemen mahasiswa ini boleh dikatakan suara kenabian kita orang Papua. Karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa toh. Mereka yang selalu teriak buat kita punya orang asli Papua. Iya kan? Mereka yang selalu ada di depan. Nanti kita yang di belakang ini yang mohon maaf dalam tanda petik kadang memanfaatkan. Itu yang tidak baik. Makanya perjuangan yang murni itu ada di mahasiswa. Terima kasih banyak buat adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Juga Bapak Ibu sekalian yang hadir, pemerhati Papua, saya pikir ini diskusi awal buat kita. Kita punya rumah besar di Anjungan. Anytime, kapan setelah pandemi COVID ini, saya mohon maaf juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita ada pembatasan-pembatasan kegiatan di Anjungan ya. Jadi mungkin ada beberapa kali endorse dari adik-adik mahasiswa atau apa masyarakat itu kita tidak bisa mengakomodir karena memang ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Taman Mini, sehingga aktivitas untuk berkumpul itu dibatasi. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak buat diskusi yang cukup produktif ini. Dari awal, pertengahan sampai kita sudah ada pada penghujung ini bisa berjalan dengan baik karena saya yakin kita yang hadir di sini semuanya orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang Tuhan berikan hikmat untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada hal-hal yang kurang ya. Mohon izin untuk mohon dimaafkan. Terima kasih buat Pak Moderator yang sudah mendampingi kami kurang lebih 2 jam ini. Ya. Terima kasih banyak. Kiranya apa yang kita diskusikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Lagi dulu atau kopi panas? Lagu ini bahasa Inggris ya. Kemungkinan bisa bapak-bapak dan ibu bisa berdiri sambil berdiri joget di tempat supaya tidak capek karena dari tadi sudah duduk. Kami persilakan. Ya, bikin gerakan. Mamu ayah, Yesus yang
Aswan au binaya di imbabe ya bonya berai binyeri se binyeri wabun faros mambese Nasime ya suar alfama imbabe ya boya berari binyeri se binyeri wabu faros mambese Yorinsa manseren kion so aurau isof Jumwe Gembai go sambewa Rirai go Gembai dautan Apohi Soburen mo Anginanya Gembai go sambewa Madiru mawantiti Inori Nanabale Jawe Embaibo sampewa Leraibo Embaidau Amo